Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah pada sehat semua ya. Sebelum kita belajar, malah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman walibni bisolihin. Amin. Baiklah, sebelum kita belajar ke materi, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Alif Nur Al-Fikar ya. Ainun Nahya Busroto ya, berangkat. Abu Hasan Adili ya. Abu Asyifa Maulida Aulia hadir. Andi Glora Amanda Hadir. As-Sakti Alifa Nur Rahman ya. Destia Latifah gak berangkat ya. Java Khairul Azam gak berangkat. Dwi Yoga Cahyanina hadir. Azka Al-Habsi hadir. Muhammad Jafar Saputra gak berangkat. Ini kenapa gak berangkat? Sakit apa? Kasih ini kasih bermain. Nur Intan Anggraini tidak berangkat. Ada. Jadi yang tidak berangkat ada 4 orang ya. Ada 4 anak yang tidak berangkat. Nah, kita kembali ke materi, yaitu kisah Nabi Ishak. Coba Pak Guru ingin mencoba kalian konsentrasi. Coba pegang pipi. Pegang rambut ya, bagus, masih semangat ya. Nabi Ishak itu adalah siapa? Seorang nabi. Itu ada seorang nabi yang diutus Allah untuk menyembah Allah dan tidak menyentuhkan Allah. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim ya. Ibunya siapa namanya? Siti Sarah ya. Ibunya namanya Siti Sarah ya, Siti Sarah. Kemudian Nabi Ishak masih saudara bapak dengan Nabi Ismail yang nama ibunya siapa? Siti Hajar ya. Jadi nama ibu Nabi Ismail Siti Hajar. Nabi Ishak itu lahirnya setelah Nabi Ismail lahir. Jadi setelah Nabi Ismail lahir, udah umur 14 tahun, kemudian lahir Nabi Ishak. Jadi selisihnya ada berapa tahun? Ada 14 tahun. Jadi Nabi Ismail sudah 14 tahun umurnya, kemudian lahir Nabi Ishak. Para malaikat itu menjelma menjadi manusia. Kenapa? Karena sebelum Siti Sarah itu melahirkan itu belum lama, dan dia sangat lama tidak atau belum punya anak. Kemudian para malaikat itu menjelma menjadi manusia, mengunjungi Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ya. Dan Siti Sarah, Nabi Ibrahim menyambut kedatangan mereka dengan penuh rasa hormat ya, sebagai tamu, karena bukan lagi malaikat yang menjelma manusia menjadi kedatangan mereka dengan penuh rasa hormat. Nabi Ibrahim ya, menganggarkan anak sapi yang besar untuk tamunya. Ya.
Jadi tamunya itu dipanggangan sapi yang besar untuk tamunya, namun para malaikat tidak mau makannya. Ya, tidak makannya itu karena malaikat, ya, karena malaikat jadi tidak mau makan. Nabi Ibrahim pertama dia heran, ya, heran dan takut. Ya. Nabi Ibrahim itu merasa heran dan takut. Kenapa? Karena tidak memakan makanan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diberitahu kepada malaikat bahwa istrinya yang bernama Siti Sarah akan mengandung dan melahirkan, yaitu yang disebut dengan Nabi Ishak. Ya. Jadi setelah diberi kabar akan datang kelahiran Nabi yang bernama Nabi Ishak, yaitu sebagaimana di dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat, ini ada ya, ayat 112 dan 113. Yang perhatikan ini Pak Guru bacakan Quran surat As-Saffat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyarnahu bil haqqi nabiyyan minas sholihin. Wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min niha husni wa dhali nafsihi mubin. Shadaqallahul adzim. Artinya dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, yaitu seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh, dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan diantara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Itu Quran surat As-Saffat ayat 112 dan 113. Nah, saat berusia 40 tahun, ya, setelah dewasa berumur 40 tahun, Nabi Ishak menikah dengan Rivkah. Setelah berusia 40 tahun, Nabi Ishak menikah dengan Rivkah. Nah, setelah menikah, baru setelah 10 tahun itu mempunyai anak yang bernama Is dan Yakub. Is itu adalah nenek moyang dari bangsa Romawi, kemudian Yakub itu nenek moyang dari bangsa Bani Israel, ya, dari Bani Israel. Setelah diangkat menjadi nabi, ya, Nabi Ishak menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, ya, menyembah Allah dan tidak menyatukannya dengan sesuatu apapun. Jadi setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Ishak itu menyeru kaumnya untuk menyembah Allah dan tidak menyatukannya dengan sesuatu apapun. Itu dakwah dari Nabi Ishak. Nah, ini gambar orang apa ini? Gambar orang berdakwah. Nah, ini ada ilustrasi Nabi Ishak, ya. Nabi Ishak menyeru kaumnya untuk untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Sampai sini sudah jelas belum? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Mungkin Nabi Ishak itu siapa bapaknya, Nabi Ismail sama bapaknya, ibunya. Sudah jelas semua ya? Ya, kalau sudah jelas, ya silakan. Ya, enggak ada. Itu ya. Ini ada pertanyaan, ya. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi siapa? Nabi Ishak adalah putra dari Nabi. Ayo siapa bapak Nabi Ishak tadi? Ayo bapak Nabi Ishak tadi siapa? Ayo siapa tadi? Ayo. Bapak dari Nabi Ishak, Nabi siapa? Bapak dari Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, ya. Coba dikerjakan kalian ya nanti. Nabi Ishak adalah orang tua dari anaknya bernama Nabi Ibrahim. Yang kedua, ibu dari Nabi Ishak adalah yang pertama A.
Siti Hajar, B. Siti Sarah, atau Hawa? Siti siapa? Ya, Siti Hajar. Yang ketiga, ya, soal yang ketiga, Nabi Ishak itu saudara Nabi siapa? Ismail, ya, ya bagus. Nabi Ishak itu adalah saudara dari Nabi Ismail. Nabi Ishak adalah siapa nama anak dari Nabi Ishak? Is dan, ayo, Is dan Yakub. Itu ya. Jadi sudah bisa. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa Nabi Ishak itu adalah seorang nabi yang menyeru kaumnya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Itu jadi dakwah Nabi Ishak ya. Jadi dakwah Nabi Ishak itu kesimpulannya yaitu yang pertama bahwa Nabi Ishak ya itu menyeru kaumnya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Kemudian Nabi Ishak juga adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk meneruskan ajaran dari Nabi Ibrahim. Dan dari sini sudah semua ya. Ya silakan. Jadi nanti setelah kalian selesai ya jangan lupa di rumah untuk selalu bekerja membantu orang tua di rumah ya. Kemudian jangan sampai lupa meninggalkan sholat itu sangat penting ya. Jadi bagaimanapun jadi kalian tidak boleh dengan sholat ya. Jadi setelah nanti pulang siang nanti namanya sholat duhur ya. Jangan lupa sholat duhur. Itu saja dari Pak Guru ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.